Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar tentang penyelamatan Yesus itu logis dan menjamin. Penyelamatan Yesus itu logis, masuk akal dan menjamin. Jesus' salvation was a logical and guaranteed. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang di luar sana, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, menganggap bahwa penyelamatan melalui penebusan, pengorbanan Yesus itu tidak masuk akal, tidak logis, sulit diterima oleh nalar manusia. Nah, karena itulah pada khotbah ini kita akan menyelidiki bagaimana firman Tuhan menjelaskan bahwa penyelamatan Yesus itu justru masuk akal dan menjamin bagi mereka yang sungguh-sungguh mau percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada hal-hal yang masuk akal, yang dapat kita terima dengan akal kita, dan ada yang tidak masuk akal, tetapi juga ada yang melampaui akal. Misalnya yang masuk akal jelas kita bisa memahami itu. Bumi kita bulat, itu masuk akal. Karena dibuktikan dengan pesawat luar angkasa yang memotret bumi dari angkasa, lalu ada astronot yang menyebut bahwa bumi kita itu seperti blue marble, yaitu kelereng biru ketika dilihat dari luar angkasa. Ini masuk akal karena sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, oleh pesawat luar angkasa, Apollo dan lain sebagainya. Tetapi mungkin yang tidak dapat dimengerti oleh akal, yang melampaui akal, adalah bahwa bumi kita itu tidak ditopang oleh tiang, semacam menggantung tapi tidak ada talinya di luar angkasa. Bukan hanya bumi, tapi planet-planet. Atau juga matahari yang dikelilingi bumi ini sedang mengelilingi galaksi yang luasnya itu jutaan tahun cahaya. Nah, ini melampaui akal kita. Akal kita tidak bisa memahami itu. Tapi kalau kita bilang bumi kita itu datar, bumi kita itu kotak, itu semuanya jelas tidak masuk akal, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, itu contoh-contoh antara yang masuk akal, tidak masuk akal, dan melampaui akal. Seorang anak yang masih sekolah dasar, ketika dia hanya akan bisa menerima pelajaran-pelajaran setingkat sekolah dasar itu, sesuai kelasnya, misalnya dia kelas 1. Tetapi kalau dia dikasih pelajaran anak yang kuliah, tentu bagi dia tidak masuk akal. Bagi anak itu. Tetapi pelajaran kuliah bukan tidak masuk akal sebenarnya, melainkan melampaui akal anak SD. Nah, seperti itu. Akal manusia itu pengertiannya berkembang. Sehingga apa yang dulu belum bisa ditangkap, dirasa tidak masuk akal, sekarang bisa masuk akal ketika dia sudah menjadi dewasa, berkembang, mengerti, dan lain sebagainya. Nah, demikian juga penyelamatan Yesus itu masuk akal dan pasti menjamin. Bukan hanya masuk akal, tapi menjamin. Ada jaminan kepastian di dalam Yesus. Kalau cuma masuk akal saja tetapi tidak menjamin, untuk apa? Toh kita tetap tidak selamat, itu masalahnya. Mari kita akan melihat lebih dalam ajaran Alkitab. Ada pertanyaan-pertanyaan
seperti ini dari orang-orang non-Kristen. Tidak logis manusia berdosa tapi Yesus yang dihukum. Nah, ini memang pertanyaan mungkin ada di media sosial. Saya pernah dikirimi sahabat saya yang non-Kristen bertanya melalui WA, kenapa manusia yang berdosa tetapi kok Yesus yang dihukum? Nah, ini nanti akan ada jawabnya. Mengapa Yesus Kristus harus mati untuk menebus dosa? Bukankah dia maha kuasa kalau dia Tuhan? Bukankah dia bisa langsung saja mengampuni dosa? Dan selesai, orang berdosa tidak terhukum di neraka, melainkan dapat pengampunan dosa dan masuk surga. Mereka berpikir seperti itu. Itulah yang mereka anggap tidak masuk akal. Akal mereka tidak mengerti. Nah, kita bukan berusaha untuk memasuk-masukkan ke dalam akal kita, tetapi kita tundukkan akal dan pikiran kita kepada wahyu Tuhan, firman Tuhan, Alkitab. Bagaimana Alkitab menjelaskan, bagaimana Alkitab menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bagaimana Alkitab memaparkan, sehingga kita mengerti, kita manusia yang berdosa, yang akalnya terbatas ini, mengerti akal dan pikiran Tuhan. Ini poinnya adalah kita menundukkan pikiran kita yang terbatas ini pada pikiran Allah yang luar biasa, yang melampaui alam semesta, yang tidak ada bandingnya karena pikiran Tuhan yang tertuang di dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia berdosa tidak mungkin selamat dari hukuman dosa. Sinful humans are not safe from the punishment of sin. Tidak mungkin. Manusia berdosa tidak mungkin selamat dari hukuman dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat masuk surga itu baik sempurna, baik 100%. Nah saudara, kalau baik 100%, apakah kita bisa memenuhi kebaikan itu 100%? Adam dan Hawa dosanya cuma satu, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Itu pun Tuhan sudah menghukum mereka, diusir dari Taman Eden. Itulah akibat satu dosa. Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Kita semua manusia yang berdosa. Dosa kita banyak. Pikiran kita, hati kita, tindakan kita, semuanya cenderung berdosa. Tak terhitung selama kita hidup ini. Dapatkah kita masuk surga jika syaratnya baik 100%? Tidak dapat, bukan? Alkitab memberitahukan kepada kita, mengajarkan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Jadi ketika kita berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak mulia, kita hina, kita jelek, kita menjijikkan di mata Tuhan. Kita rusak dan hanya cocok dihukum di neraka. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, manusia yang berdosa tidak mungkin masuk surga, karena surga itu suci, surga itu bersih, surga itu penuh kebenaran dan kekudusan, sebagaimana sifat Allah sendiri yang memiliki surga. Nah karena itu saudara, dosa mengakibatkan kematian, kematian kekal, maut. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian kita tidak bisa masuk ke dalam surga, bukan? Nah kalau kita tidak bisa masuk ke dalam surga berdasarkan kebaikan kita sendiri, jumlah kebaikan kita tidak sampai 100%, jumlah kebaikan kita itu kurang dari 100%, dan itu membuktikan kita berdosa. Kalau kebaikannya tidak sampai 100%, berarti itu membuktikan kita berdosa.
Kalau kebaikan kita cuma 90%, kita berdosa 10%. Kalau kebaikan kita 80%, kita berdosa 20%. Kalau kebaikan kita 40%, kita berdosa 60%, dan begitu seterusnya. Nah, dosa ini mengakibatkan kita untuk dihukum di neraka. Allah tidak berkenan kepada dosa. Allah yang suci, yang kudus, yang benar tidak berkenan kepada kesalahan, ketidaksucian, dan ketidakbenaran. Karena itu, dosa harus dihukum di dalam neraka yang kekal. Itu akibat dosa. Kita tidak bisa selamat dari hukuman neraka itu. Karena itu kita membutuhkan, sampai di sini kita membutuhkan orang atau pihak lain yang sanggup menyelamatkan kita. Sebab kita sendiri tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri berdasarkan kebaikan kita. Nah, siapakah yang rela menanggung hukuman dosa manusia? Siapakah yang rela menanggung hukuman dosa-dosamu di neraka? Ini pertanyaan penting. Siapakah di alam semesta ini yang rela, yang mau, yang mengasihi kita, yang mau menanggung hukuman dosa-dosa kita? Kita sendiri tidak mau. Kalau boleh memilih, kita sendiri pasti tidak mau dihukum di neraka kekal karena dosa-dosa kita sendiri. Apakah anggota keluarga kita mau? Bapak, ibu, suami, istri, anak, cucu, cicit, kakek, nenek, apakah ada yang mau mereka menanggung hukuman dosa kita di neraka? Tidak ada yang mau. Kalaupun mau, seandainya kalaupun mereka mau, mereka tidak layak menggantikan kita. Karena mereka juga orang-orang berdosa yang pasti akan dihukum di neraka. Jadi orang berdosa tidak bisa menggantikan orang berdosa. Hanya yang suci yang bisa menggantikan yang berdosa. Yang tidak dihukum yang bisa menggantikan yang terhukum. Yang sama-sama terhukum tidak bisa saling menggantikan. Itu prinsipnya. Apakah ada orang lain, tetangga kita, teman kita, kenalan kita, handetolan kita, sahabat kita, apakah mereka mau? Tidak ada yang mau. Dan mereka adalah juga orang-orang berdosa yang pasti akan dihukum di neraka. Apakah ada setan yang bisa menyelamatkan kita? Mau menanggung hukuman dosa-dosa kita? Tidak ada. Setan tidak mau. Setan sendiri pasti akan dihukum oleh Allah di neraka yang kekal. Dan sekarang setan sedang menggodai manusia supaya berdosa dan menjadi penghuni neraka bersama dengan mereka. Apakah malaikat mau menggantikan manusia yang berdosa? Menggantikan hukuman manusia yang berdosa? Tidak ada yang mau. Tidak ada malaikat yang mau menggantikan hukuman dosa manusia. Apakah ada malaikat Mikael? Malaikat siapa saja namanya? Apakah ada? Dan apakah layak malaikat menggantikan manusia? Tidak ada, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak ada yang mau menggantikan, menanggung hukuman dosa-dosa kita. Diri sendiri kita tidak mau, anggota keluarga tidak mau, orang lain tidak mau, setan tidak mau, malaikat tidak mau. Siapa yang mau menggantikan, menanggung hukuman dosa kita di neraka yang kekal? Apakah saudara mau menggantikan hukuman dosa-dosa saya di neraka yang kekal? Tidak mau, bukan? Demikian juga sebaliknya. Saya juga tidak mau menanggung hukuman dosa-dosa saudara. Jadi tidak ada yang mau di alam semesta ini kecuali Tuhan Yesus. Poin yang kedua, Yesus mengasihi manusia yang berdosa dan ingin mereka selamat. Jesus loves sinful humans and wants them to be saved. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 dijelaskan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ini salah satu ayat yang membicarakan bahwa Kristus diutus ke dalam dunia untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita, menjadi juru damai,
menjadi jalan pendamaian. Mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah yang suci. Dengan cara mengorbankan dirinya. Dengan cara mati di kayu salib. Dan Kristus menjadi juru damai, juru selamat, pendamai. Hanya Kristus yang mengasihi kita. Yang mau menanggung hukuman dosa kita melalui salibnya. Melalui kematiannya di kayu salib. Hanya Kristus. Tadi kita sudah melihat. Tidak ada yang mau menanggung hukuman dosa kita. Diri kita sendiri, keluarga kita, orang lain, setan, malaikat, tidak ada yang mau menanggung hukuman dosa kita di neraka kekal. Ya, tidak usah sok jadi pahlawan lah. Saudara mau menanggung orang lain. Saudara tidak akan layak karena saudara sendiri berdosa. Berdosa pasti juga akan dihukum. Tidak usah nanggung hukuman orang lain. Saudara sendiri pasti akan dihukum karena dosa-dosa saudara. Jadi di dunia ini tidak ada yang mau, tidak ada yang mengasihi kita, yang rela menanggung hukuman dosa kita. Hanya Yesus Kristus yang mau. Itu Alkitab memberitakan. Kristus menjadi jalan pendamaian, menjadi jalan bagi kita untuk berdamai dengan Allah, supaya dosa-dosa kita disucikan dan kita diselamatkan. Yang ketiga, karena Kristus mengasihi, kasih Kristus begitu besar, begitu agung akan dunia ini, akan manusia ini. Kristus tidak ingin seorang pun binasa, melainkan mereka boleh bertobat dan beroleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kristus karena mengasihi, maka dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Jadi karena tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia, maka Kristus sendiri dengan kasihnya mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Mari kita akan mempelajari lebih dalam. Pertanyaan, kenapa Yesus harus mati? Kenapa Tuhan tidak langsung menghapus dosa manusia saja? Ya, ini memang pertanyaan yang akan muncul melalui karena penyelamatan Yesus itu. Nah, di sini Alkitab memberikan jawab. Tuhan tidak bisa langsung menghapus dosa manusia saja. Karena Tuhan punya sifat kasih dan adil yang harus harmonis. Dan itu bisa harmonis hanya di dalam penyaliban Kristus. Saya jelaskan demikian. Sifat kasih Allah adalah mengampuni. Jikalau dosa manusia diampuni saja tanpa dihukum, berarti Allah kasih, tapi tidak adil. Jika manusia berdosa dihukum saja tanpa diampuni, maka Allah adil tetapi tidak kasih. Allah adil tetapi tidak kasih. Bagaimana saudara? Saya kasih contoh. Kalau saudara jadi hakim, saudara semua jadi hakim, dan saudara sedang mengadili seorang yang bersalah. Saudara jadi hakim mengadili seorang yang bersalah. Dan saudara, orang yang bersalah itu adalah misalnya orang tua saudara sendiri atau anak saudara sendiri. Ini yang bersalah dihukum sesuai keadilan atau dibebaskan karena saudara mengasihi mereka. Apa yang akan saudara lakukan? Menghukum sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum negara, karena dia jelas-jelas bersalah, atau saudara membebaskan karena saudara mengasihi mereka, orang tua atau anak saudara. Apa yang akan saudara lakukan? Menghukum, Pak, kita harus adil. Oke, saudara menghukum, harus adil sebagai hakim. Hukum. Berarti saudara tidak mengasihi karena saudara menghukum saja. Mana kasih saudara kepada orang tua atau anak saudara yang jadi terdakwa itu? Oh ya, kalau begitu
diampuni saja, dibebaskan. Karena dia anak kita atau orang tua kita yang bersalah itu. Lalu ditanya, di mana keadilan saudara? Bingung bukan? Kasih dan adil harus diterapkan bersama-sama. Tidak bisa kita pilih salah satu. Nah, Allah juga begitu. Allah yang maha kasih pasti mengampuni dosa. Tetapi Allah yang maha adil, yang maha suci juga menghukum dosa. Karena itu juga hukumnya. Di dalam diri Allah tidak boleh ada pertentangan dua sifat Allah ini. Dan dua sifat Allah ini harmonis hanya melalui penyaliban Yesus. Jadi melalui penyaliban Yesus, Yesus menanggung hukuman dosa manusia. Di situ membuktikan bahwa kasih Allah dinyatakan, ditegakkan, dan hukuman Allah dilaksanakan. Hukuman Allah, orang berdosa harus mati. Maka Yesus yang menanggung hukuman dosa itu juga harus mati. Maka dia dihukum mati. Nyawa Yesus ganti nyawa orang berdosa. Kematian Yesus ganti nyawa kematian orang berdosa. Hidup Yesus dikorbankan ganti hidupnya orang berdosa. Itu keadilan. Tetapi melalui salib Yesus juga ditawarkan kasih, pengampunan dosa, dan jaminan hidup kekal. Yaitu barang siapa percaya kepada Yesus, maka dia beroleh pengampunan, jaminan pengampunan dosa, dan jaminan hidup kekal di dalam dia. Roma 5 ayat 8. Soal keadilan Tuhan di dalam penyaliban Yesus, Roma 3 ayat 25 sampai 26. Jadi, melalui penyaliban Yesus, di situ ditegakkan kasih dan keadilan Allah. Keadilan yang menghukum dosa, Yesus yang dihukum. Dosa tetap dihukum, tapi hukuman itu dipikul oleh Yesus. Ditanggung oleh Yesus karena Yesus mengasihi kita. Yesus mau menanggung itu karena dia mengasihi kita. Maka dia memikul hukuman dosa kita itu. Menanggung hukuman dosa itu di kayu salib. Dengan kematiannya, dengan korban darah dan nyawanya. Ganti kematian kita yang seharusnya kita mati karena dosa-dosa kita. Dan melalui penyalibannya itu, Yesus yang adalah Allah, yang maha kuasa, yang Allah yang mengasihi, maka dia menawarkan pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal kepada mereka yang mau percaya dia. Loh, seandainya saya tidak mau percaya Yesus, Pak, ya enggak apa-apa. Berarti saudara akan menanggung hukuman dosa saudara sendiri. Saudara akan menanggung hukuman dosa saudara sendiri kalau hukuman itu tidak mau ditanggung oleh Yesus. Yesus mengasihi saudara dan makanya dia mau menanggung hukuman dosa yang adalah kematian di kayu salib itu. Karena dia juga adalah Allah, sumber kehidupan, maka dia juga menawarkan kehidupan kekal kepada mereka yang mau percaya kepada dia. Dan kalau kita tidak mau percaya kepada dia, maka hukuman dosa itu kita tanggung masing-masing. Karena Allah adil. Nah, kalau Allah menegakkan keadilan, maka kita pasti akan dihukumnya. Justru itulah di kayu salib ini, hukuman Allah tetap dilaksanakan, Yesus yang menanggung. Hukuman Allah atas dosa tetap dilaksanakan, Yesus yang menanggung. Dan kasih Allah, pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal ditawarkan melalui penanggungan hukuman dosa oleh Yesus itu. Melalui Yesus. Sehingga orang yang percaya Yesus tidak dihukum, melainkan beroleh pengampunan dan jaminan hidup kekal. Sebab hukuman dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Yesus bukan hanya mati, tapi Yesus juga bangkit dari kematian dan kembali ke surga. Bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu sendiri. Dan
kembali ke surga, menyediakan tempat bagi mereka yang mau percaya kepadanya. Nah, dari sini logis bukan? Dari sini masuk akal bukan? Sampai di sini kita melihat ada jaminan bukan? Kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Tidak ada jalan lain supaya kita beroleh keselamatan. Karena kita sendiri manusia berdosa. Kebaikan kita tidak mencapai 100%. Hanya Yesuslah yang mengasihi, yang mau menanggung hukuman dosa. Dosa kita itu. Hanya Yesus yang mau. Yang lainnya tidak ada yang mau. Hanya Tuhan Yesus yang rela mengasihi, menanggung hukuman dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Supaya kita beroleh pengampunannya dan jaminan keselamatan di dalam Dia. Jadi Yesus menggantikan atau menanggung hukuman dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Karena itu salib sama dengan kasih Allah. Salib sama dengan cinta Allah yang diwujudkan dengan menanggung, membayar, memikul, menggantikan hukuman dosa yang harusnya kita terima. Nah, saudara, ada pertanyaan lain mengenai penyaliban Yesus. Orang mungkin sedang bertanya, katanya Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Lalu ketika mati disalib, siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Kalau ada yang mencabut nyawa Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena ada yang lebih tinggi yang mencabut nyawa Yesus. Puji Tuhan, pertanyaan seperti ini juga sering dilontarkan oleh mereka yang tidak percaya. Juga mungkin di antara orang-orang Kristen ada belum tahu siapa yang mencabut nama Yesus, mencabut nyawa Yesus itu. Dan kita diberitahukan dengan pertanyaan dari mereka yang tidak percaya supaya kita menggali Alkitab lebih dalam. Bagaimana Alkitab menjawab itu? Di dalam Yohanes 10 ayat 17-18 dijelaskan di sana oleh Tuhan Yesus sendiri. Demikian jawabnya. Siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Ini jawab daripada Yesus. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku telah memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Yesus ketika jadi manusia, dia memberikan nyawanya. Lalu dia mengambilnya kembali. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan. Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Yesus memberikannya. Yesus menyerahkannya dengan kesadarannya yang penuh, kerelaannya dengan kasihnya. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa dia karena dia Tuhan. Tuhan itu yang tertinggi. Yang paling tinggi di alam semesta ini. Walaupun Yesus dalam rupa manusia menjadi manusia, tetap tidak ada yang bisa mencabut nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya. Menggantikan kita. Supaya kita beroleh kehidupan di dalam Dia. Nah, saudara, Alkitab sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu. Jadi Yesus ketika mati, tubuh jasmani Yesus ketika mati, nyawa Yesus tidak dicabut oleh kuasa yang lain, yang lebih tinggi daripada Dia. Karena tidak ada. Sebab Yesus adalah yang tertinggi. Dia menyerahkan nyawanya. Dan Dia mengambilnya kembali. Dia punya kedaulatan, kuasa seperti itu. Ini sungguh luar biasa. Yesus dikorbankan bagi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dikorbankan bagi kehidupan kita. Supaya kita tidak menjadi korban sebagai hukuman dosa-dosa kita sendiri. Yesus rela dikorbankan agar kita beroleh kehidupan. Ini prinsip kehidupan itu seperti itu, yaitu satu dikorbankan bagi kehidupan yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan jasmaniah kita melaksanakan prinsip itu. Tanpa prinsip itu kita tidak bisa hidup. Mari kita akan melihat. Ini disebut rantai makanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rantai makanan. Di dalam alam semesta ini ada rantai makanan.
cara hidupnya itu begini, harus memakan atau mengorbankan yang lain agar yang satu hidup. Saya kasih contoh. Saudara supaya terus bisa hidup, saudara makan apa? Makan nasi. Oke, nasi dari padi. Kalau padi ini tidak diolah, tidak dipanen, tidak dimakan oleh kita bisa hidup? Tidak, kita tidak makan tanaman dan binatang, kita tidak makan tumbuhan dan binatang. Apakah kita bisa hidup? Tidak bisa hidup. Makanya binatang, ayam kita sembelih kita makan, kambing kita sembelih kita makan, bebek kita sembelih kita makan, padi kita potong kita masak kita makan, jadi nasi dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya kita harus mengorbankan yang lain supaya kita hidup. Tidak ada orang yang tidak makan di dunia ini. Kita harus mengorbankan yang lain supaya kita hidup. Burung juga demikian. Misalnya, burung bisa memakan padi atau memakan ulat-ulat yang kecil itu, atau makan belalang yang kecil supaya dia bisa hidup. Demikian juga rantai makanan itu selalu begitu. Jadi kalau kita tidak mengorbankan atau memakan sesuatu yang lain, kita tidak bisa hidup. Di alam semesta sudah didesain oleh Allah seperti itu. Jadi hidupnya sesuatu dia pasti makan orang lain. Makan sesuatu yang lain. Tumbuhan bisa menyerap air, fotosintesis, menyerap unsur-unsur dari tanah supaya dia bisa hidup. Memakai karbon dioksida untuk fotosintesis dan lain sebagainya. Kalau tidak ada itu, dia tidak bisa hidup. Binatang, manusia juga demikian. Kalau tidak makan tumbuhan atau binatang lain, kita tidak akan bisa hidup. Jadi prinsip hidupnya harus memakan atau mengorbankan yang lain. Nah, begitu juga di dalam hal rohani sama. Kristus dikorbankan supaya kita hidup. Kalau Kristus tidak dikorbankan, kalau Kristus tidak rela mengorbankan dirinya, maka kita sendiri yang akan menjadi korban karena hukuman dosa kita tadi, maut. Maka Kristus rela mengkorbankan dirinya supaya kita hidup. Supaya kita tidak dihukum mati, supaya kita tidak dihukum kekal di neraka, supaya kita beroleh pengampunan dosa dan hidup kekal di dalam Dia. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berarti antara dunia yang jasmani, kita harus mengkorbankan atau memakan sesuatu supaya kita hidup, dan dunia rohani, Kristus dikorbankan supaya kita hidup, itu didesain oleh Allah yang sama, didesain oleh Tuhan yang sama, karena prinsipnya sama. Tuhan Yesus sendiri yang mendesain. Jadi logis bukan? Begitu. Kristus dikorbankan supaya kita tidak menjadi korban hukuman dosa kita. Karena Kristus mengasihi. Karena tidak ada yang mau mengkorbankan dirinya untuk keselamatan kita, kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, disinilah sisi logisnya penyelamatan Yesus, sisi masuk akalnya penyelamatan Yesus, dan sisi kepastiannya. Sehingga di dalam Kristus ada jaminan pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal. Karena Kristus sendiri sudah rela menanggung hukuman dosa itu melalui kematiannya di kayu salib. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan aplikasinya, itulah bukti logisnya dan terjaminnya keselamatan melalui karya Kristus yang rela dihukum ganti hukuman dosa-dosa manusia. Syukurilah semuanya itu dengan hidup semakin mentaati Dia dan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati.